Tangannya seperti ini, tangannya seperti ini, tangannya seperti ini, tangannya seperti ini. Yes, tempelkan, tempelkan dua-duanya, tempelkan dua-duanya. Ujung-ujungnya yang ditempelin ya, ujung-ujungnya ditempelin. Iya, kita mau pemanasan dulu supaya kita mau dapatkan manfaat atau ilmu yang luar biasa di Coach Aris Setiawan nih ya. Oke, yuk diputer jempolnya dulu. Yes, puter jempolnya dulu. Oke, iya. Puter jempolnya. Sambil senyum ya, jangan sambil cemberut ya teman-teman ya. Ini bukan mikir negara, ini muter jempol ya. Muter jempol aja teman-teman sepaneng, gimana mau kerja ya. Nanti tambah cemberut semuanya. Nah, itu kayak senyumnya Pak Samsuri itu loh. Beliau kumis tipisnya itu rasa-rasanya kok kayak menghangatkan dan membuat hati tenang. Oke, sekarang telunjuknya diputer-puter, telunjuknya. Ya, telunjuknya diputer-puter seperti ini. Yes, di telunjuknya diputer-puter. Oke. Wah, Pak Sairi ini kayaknya ahli banget nih kalau puter-puter jari telunjuk ya. Waduh, Mbak Tri aja sampai menghayati ya. Beliau sampai geleng-geleng kepalanya, merem ya, meriem-gerip gitu. Menikmati sekali Mbak Tri ya sepertinya. Sekarang jari tengah, jari tengah. Nah, jari tengah. Nah, ini Mas Arief sambil tugas, sambil mantengin monitor, beliau sambil kayaknya sepaneng gitu ya, muter jari tengahnya ya. Awas hati-hati jerimpetnya sih Mas ya. Oke. Ya, ya, ayo Mas Hendra, ikutin Mas Hendra, Mas Tony ya ikutin. Nah, ini kayak Pak Sudaryadi nih kayaknya ya. Totalitas. Oke, sekarang jari manisnya diputer, jari manisnya diputer, jari manisnya diputer. Oke. Jari manisnya diputer. Iya, sekarang jari kelingkingnya, jari kelingkingnya. Yes. Oke, ya. Seperti ini ya, seperti ini. Ya, oke, baik. Kita kasih tepuk tangan dong buat teman-teman semuanya. Gimana rasanya ada yang ini? Mas Dedi sampai jarinya nempel terus loh, goyang-goyang semuanya ya, Mas Dedi Andrianto ya. Oke, baik siap Bapak Ibu sekalian, coba tangannya kepalkan seperti ini. Tangannya kepal seperti ini. Kalau saya bilang are you ready? Jawabannya yes, I am ready. Sambil ditarik gini. Yes, I am ready. Oke ya, cek itu, cek dulu. Are you ready? Yes, I am ready. Yuk kita kasih aplaus yang meriah. Coba saya pengen denger aplausnya dulu dong teman-teman sekalian. Mana aplausnya? Tepuk tangannya agak keras yuk, agak keras, agak keras, agak keras, agak keras, agak keras. Yuk tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi, tambah lagi. Oke, kita panggil Coach Aris Setiawan. Oke. Mana dong aplausnya dulu dong yuk. Aplausnya dulu dong. Oke, tangan dipukul-pukul semua dulu Mas. Semuanya ikut gerakannya Coach Aris. Yuk, Bapak Ibu mengawali siang hari ini. Yuk, semua boleh pukul-pukul dulu. Yes. Oke, pipinya dipukul Pak. Pipinya dipukul. Pipinya dipukul-pukul, dipukul pipinya. Pipinya pukul. Biar nggak ngantuk ya, biar fresh. Ya. Oke. Kepala atas Pak, dipukul ke bawah. Jadi kalau banyak pikiran biar rontok semua ya masalah-masalah ya. Ayo, ayo Pak Ilham, rontokin Pak Ilham. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu. Baik, terima kasih banyak Coach Rian, luar biasa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, semangat pagi. Pagi. Pak, tadi Coach Rian sudah ini ya. Jadi kalau semangat pagi kepalkan tangan katakan pagi. Ya. Walaupun sudah agak siang, ya semangatnya harus tetap semangat pagi. Ya. Kita coba semangat pagi. Pagi. Oke, alhamdulillah. Terima kasih yang saya hormati Ibu Sri Mahani, selaku Direktur dari PT Mitra Energi 9. Kemudian Bapak Ibu narasumber, tadi ada Pak Dedi, kemudian ada juga Ibu Krisna. Salam kenal Ibu, sukses selalu, sehat selalu. Terima kasih. Baik. Kemudian rekan-rekan semua, peserta training pada pagi hari ini yang luar biasa, saya doakan Bapak Ibu semua sehat selalu, bahagia selalu, semangat selalu, terus memberikan yang terbaik, dan insya Allah hidupnya bahagia selalu. Amin. Spesial yang punya hutang, semoga segera lunas hutang-hutangnya.
Amin ya. Itu yang aminnya Amin. kencang. Amin. Yang aminnya Amin. kencang kelihatan utangnya paling Amin. banyak. Ya. Ya, amin. Amin. Oke, baik, Amin. terima kasih. Hari ini alhamdulillah senang sekali, saya merasa terhormat sekali, bangga sekali, senang sekali bisa silaturahmi, bisa hadir walaupun secara virtual bersama Bapak Ibu rekan-rekan dari PT MES yang luar biasa. Semoga pertemuan kita ini diberkahi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa sehingga apapun yang saya sampaikan diridhoi oleh Tuhan sehingga berdampak baik untuk kita semua, khususnya untuk perusahaan kita. Amin, ya. Baik, saya izin share screen terlebih dahulu. Mau dibantu Mas Rian, apa sudah terlihat slide-nya? Sudah, Mas. Sudah. Belum, Pak. Belum, sebentar ya. Kita ulang. Mas Rian? Sudah, Coach Aris. Oke. Ya, tinggal di full screen aja, silakan. Ya. Baik. Siang hari ini izinkan saya untuk berbagi ya sesuatu hal yang semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Namun alangkah baiknya kalau nanti saya ngomong panjang lebar, kita kenalan dulu. Karena ada pepatah mengatakan tak kenal maka kenalan, Bapak Ibu ya. Nanti tak kenal maka tak sayang. Saya khawatir dengan kenal saya tuh sayang sama saya ya. Oke. Apalagi Bu Krisna ini ya. Sebetulnya saya kalau melihat Bu Krisna ini auranya adem gitu ya. Seneng banget tadi dengar suara beliau itu, Masya Allah ya. Enak gitu ya. Semoga Bu Krisna sehat selalu ya. Amin. Baik, kita kenalan dulu Bapak Ibu semua. Nama saya Aris Setiawan ya. STP CHT CT CMTH. Kami dari SMT Spiritual Motivation Training. Ya, saya seorang motivator pengembangan SDM. Saya juga seorang trainer outbound, saya juga seorang profesional hipnoterapis, saya juga seorang terapis. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang punya trauma, kecanduan ya, fobia, insya Allah kontak saya bantu gratis Bapak Ibu ya. Kalau sembuh baru bayar, kalau nggak sembuh nggak usah bayar ya. Bayarnya berapa Mas? Saya orangnya ikhlas, khusus buat PT MES dan mitra kooperasinya ya, khusus ya, berapapun saya akan terima. Yang penting banyak ya, kalau sedikit jangan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ya, ini sekilas, ini Facebook saya, Instagram saya, monggo yang mau silaturahmi boleh ya, ketik saja nama saya di Google, Aris Setiawan, kemudian di belakangnya ditambah motivator. Nanti muncul banyak di situ, Pak. Tersangka gitu ya. Anda ya, nanti muncul yang baik-baik insya Allah. Oke, hari ini kita akan sharing, kita akan belajar bersama. Namun sebelum itu Bapak Ibu saya minta mohon izin, Bapak Ibu bisa duduknya yang enak ya kan. Di depan kamera pastikan terlihat wajahnya dan saya bisa melihat wajah Anda. Nanti saya khawatir Anda ada yang ketiduran, pingsan, saya nggak tahu ya. Jadi Anda pastikan posisi berdiri tepat di depan kamera Bapak Ibu semua. Siap? Oke, terima kasih. Dan harapan kita hari ini kita komitmen untuk hasil maksimal. Maka saya mohon Anda rendahkan hati sebelum mendengarkan apa yang saya sampaikan. Saya yakin dan percaya Bapak Ibu, Anda semua adalah orang-orang hebat. Anda semua adalah orang-orang yang berpengalaman. Anda semua adalah orang-orang yang sudah sering sekali ikut pelatihan. Namun siapa tahu apa yang saya sampaikan ini diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Sehingga ada sesuatu yang baik yang bisa kita terima. Maka tolong Bapak Ibu kita kosongkan gelas, kita rendahkan hati, izinkan apa yang saya sampaikan ini bisa diterima di hati dan pikiran Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu ya? Ya, seorang Bob Sadino itu setiap bertemu dengan orang baru, beliau selalu mengkosongkan gelasnya terlebih dahulu. Artinya, beliau selalu mengizinkan dirinya untuk belajar dan terus belajar untuk kebaikan pribadinya masing-masing. Nah, maka rendahkan hati, belajar sepenuh hati. Siap Bapak Ibu? Yang siap menerima apa yang saya sampaikan pada siang hari ini. Tolong diketik di chat, siap. Atau saya siap. Yuk, diketik di chat, saya siap sebagai tanda kalau Anda sudah merendahkan hati, dan siap menerima materi pada siang hari ini. Yuk, saya siap. Yes, terima kasih. Luar biasa. Oke, ya. Yes, tepuk tangan dulu dong buat kita semua yang luar biasa. Oke. Nah, mengawali materi saya Bapak Ibu, saya ingin mengajak Anda untuk bahagia terus semua. Ya, ketika kita mampu memberikan pelayanan terbaik, customer, pelanggan puas dengan kita. Ya, tentu kita akan bahagia. Betul Bapak Ibu ya? Nah, orang bahagia ditandai dengan tersenyum. Maka, mengawali materi saya ingin ajak Anda untuk tersenyum terlebih dahulu. Boleh? Silakan lihat kamera masing-masing.
Saya akan menghitung 1 sampai 3. Dalam hitungan ketiga silakan Bapak Ibu tersenyum. Tahan selama 10 detik, saya yang akan menghitungnya. Ya. Semoga senyuman Anda ini pertanda karena setelah ini Anda akan bekerja lebih baik, melayani sepenuh hati dengan bahagia. Maka tersenyum 10 detik, saya yang akan menghitung. Siap Bapak Ibu semua ya? Iya. Oh, Bu Mahani siap. Oke. Baik, kita hitung 1. Persiapan senyuman yang terbaik. Yang senyumannya paling ikhlas, saya doakan rezekinya makin banyak. Gajinya naik setelah ini ya. Amin. Coach Aris, kita siapkan satu door prize 100.000 yang senyumnya paling ikhlas, paling semangat, siap. paling ridho Coach gitu Rian, ya. pilih ya. Pilih yang senyuman paling ikhlas, paling maksimal, paling tulus. 10 detik ditahan dalam hitungan ketiga. Persiapan. 1, 2, 3. Tahan. 10 hitungan. Ya, tahan Bapak Ibu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 7, 8, 8 setengah, 9, 7, 8, 9, 9 setengah, 10. Masya Allah. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Oke, saya pengen dengar sebentar nih Bu Yuni. Bu Yuni boleh? Yes. Bu Yuni apa yang dirasakan nih setelah tersenyum Bu Yuni? Boleh share, di on-kan mic-nya boleh. Halo, Bu Yuni? Silakan Bu Yuni. Halo Bu Yuni. Wah, ini nggak jadi berarti door prize-nya ini. Langsung hilang ya. Langsung hilang. Oh, ada lagi. Ya. Ya, dinyalakan. Silakan Bu Yuni. Iya. Oh, gimana Bu rasanya? Apa yang dirasakan setelah tersenyum? Bahagia sekali. Ada sesuatu yang dirasakan, Bu? Yang dirasakan ini beban terasa lepas semua. Wah, Cela. hutang-hutang terasa lunas, Bu ya? Iya, jelas. Oke, Lebih terima refresh. kasih. Tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Ya. Baik, Bapak Ibu semua. Coach Aris mohon izin Bu Yuni, nama lengkapnya Bu Yuni. Oh ya, Sri Wahyuni. Bu Sri Wahyuni. Ibu Sri Wahyuni. Ya. Mungkin senyumnya ini lepas karena dapat door prize ya. Bonus, itu bonus ya, bonus. Bonus. Baik, bonus. Bapak Ibu. Oke, saya pengen hari ini kita akan sharing tentang bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Bagaimana kita mampu memberikan pelayanan terbaik. Mampu dan mau. Kenapa? Karena ketika kita mampu memberikan pelayanan terbaik, tentu dampak terbaiknya adalah untuk kesuksesan perusahaan kita, untuk kesuksesan PT MES ini. Ya, maka sekarang saya pengen sharing nih, boleh dijawab di chat nih Bapak Ibu ya. Kenapa sih harus service excellent? Kenapa harus kita memberikan pelayanan terbaik? Kira-kira kenapa? Emang pentingkah pelayanan itu? Boleh dijawab di chat. Atau mungkin satu orang boleh raise hand kemudian menyampaikan boleh ya. Yes, monggo. Kenapa Silakan harus teman-teman sekalian, silakan teman-teman sekalian. Ya, mulai dari chat, Coach Aris. Ya, penting agar pelanggan tidak kabur. Yes, Masya Allah. Dari siapa ini, Coach Rian? Bu Yubi ya. Oke. Mas Yang Yubi, lain Mas ada Yubi, lagi? Kenapa harus Mas Yubi? Oh, Mas Yubi ya. Ya. Mas Yubi, mohon maaf. Oke, karena kita digaji, timbal baliknya adalah pelayanan terbaik. Masya Allah, luar biasa. Jadi Ini karena dari beliau Bu mendapatkan sesuatu dari PT MES, maka harus memberikan yang terbaik. Luar biasa. dari Mbak Krisna, ya tadi ngechat personal ke saya Oh, karena kita harus melayani pelayanan prima. iya, luar biasa. Intinya Bapak Ibu, penting nggak pelayanan ini? Penting sekali. Ya, tidak hanya kita mengetahui cara memberikan pelayanannya, tapi kita harus benar-benar mampu dan mau memberikan pelayanan terbaik. Sebetulnya kita semua tahu bagaimana cara melayani pelanggan. Hanya saja kadang kita tidak mau ya memaksimalkan diri kita untuk memberikan pelayanan terbaik. Nah, maka siang hari ini kita ingin belajar bersama. Maka ada beberapa tips, ada beberapa cara, ada beberapa tips ya yang akan kita bagi. Yang pertama adalah
di dalam bekerja Bapak Ibu, apapun pekerjaan Anda, bidang Anda sekarang, jabatan Anda, berapapun gaji Anda, pastikan Anda jalani pekerjaan itu dengan senang dan ikhlas. Kenapa? Karena ini akan ada dampak yang sangat kuat sekali dengan pelayanan yang akan Anda berikan. Ketika Anda senang dengan pekerjaan ini, ketika Anda ikhlas dengan pekerjaan ini, maka setiap apa yang Anda lakukan, tugas, kewajiban Anda, insya Allah akan dari hati. Dan ketika Anda sampaikan dari hati, insya Allah diterima dari hati oleh pelanggan Anda. Maka ketika saat ini pelanggan Anda belum puas, padahal Anda sudah berbagai cara, bagaimana caranya memberikan pelayanan terbaik. Mungkin Anda belum senang, mungkin Anda belum ikhlas. Anda memberikan pelayanan terbaik ketika dilihat sama Bu Mahani, Bu Sri Mahani. Anda memberikan pelayanan terbaik ketika ada bonus. Maka Anda cek tuh masing-masing. Ya, maka yang paling penting adalah yang pertama Bapak Ibu, Anda tentukan mulai hari ini niat dan tujuan Anda. Niat dan tujuan ini harus benar dan tepat Bapak Ibu. Anda bekerja di mes ini untuk apa? Anda bekerja di koperasi ini untuk apa? Anda bekerja di perusahaan ini untuk apa? Niat ini harus benar dan tepat. Kenapa? Karena niat ini seperti surat, seperti alamat kalau kita mengirim surat Bapak Ibu. Kalau kita salah nulis alamat, maka surat ini nggak nyampe ke tujuan tersebut. Kalau niat kita salah, tujuan kita keliru, maka tujuan itu tidak akan sampai. Alamatnya salah, Bapak. Maka mulai hari ini, ya, mari kita belajar. Mulai hari ini kita atur niat kita. Yes, saya bekerja di sini, saya ingin membahagiakan orang-orang tercinta saya. Ya, ketika perusahaan ini semakin besar, semakin berkembang, pelanggan semakin senang dengan saya, mereka akan mendoakan yang baik-baik pada saya, pada keluarga saya, pada perusahaan ini. Begitu sebaliknya, ya. Kalau kita kerjanya asal-asalan, kita nggak maksimal, ya, kita pelayanannya buruk, bukan sekedar hasil yang kita dapatkan, hasil buruk yang kita dapatkan, tapi bisa jadi mereka mendoakan yang nggak baik pada kita. Maka pastikan niat Anda hari ini harus ditata. Ya, yes, saya bekerja ingin berikan yang terbaik untuk orang-orang tercinta kita, untuk orang-orang tersayang kita. Karena niat ini luar biasa. Maka Bapak Ibu mulai hari ini bekerja adalah sebagai ibadah Bapak Ibu. Maka pelayanannya harus maksimal. Kenapa? Kalau pikiran kita bekerja sebagai ibadah Bapak Ibu, urusannya sama siapa? Sama Tuhan Bapak Ibu. Urusannya sama Tuhan. Ketika kita pelayanannya buruk, ketika kita kerjanya asal-asalan, ketika kita nggak maksimal, urusan kita bukan sama Bu Direktur. Urusan kita bukan sama pimpinan, tapi sama siapa? Sama Tuhan Bapak Ibu. Dan balasan Tuhan itu pasti. Maka Bapak Ibu semua, ini penting di awal. Ketika kita sudah yes, saya bekerja untuk ibadah, maka setiap langkah saya dinilai ibadah. Ada pahala untuk saya. Kalau enggak untuk saya, untuk keturunan saya. Karena balasan Tuhan itu pasti. Maka setiap Anda memberikan pelayanan, harusnya Anda memberikan pelayanan yang maksimal. Kenapa? Anda dilihat oleh Tuhan. Anda digaji, kerja Anda asal-asalan. Bahaya Bapak Ibu. Bahaya. Ya. Jadi Anda bekerja sebagai ibadah. Maka pelayanannya harus maksimal. Nah, dalam melayani, dalam bekerja khususnya, dalam melayani, ada beberapa sikap. Ya, ada beberapa pikiran yang ini sebetulnya tidak boleh dan ada yang boleh. Yang pertama, ada sebagian orang itu bekerja sebagai tugas dan beban. Jadi menganggap saya bekerja di perusahaan ini itu adalah tugas dan beban. Sehingga apa yang dirasakan Bapak Ibu ketika dia bekerja, ketika dia suruh ketemu dengan pelanggan, ketika dia suruh menjual, ketika dia suruh ketemu dengan orang, dia merasa repot, merasa capek Bapak Ibu. Lelah, baperan, ya kan? Gampang putus asa, ya, beban, stres Bapak Ibu. Jadi ke kantor itu sumpek begitu. Ketemu Bu Dirut itu kayak gimana gitu, takut gitu ya. Oh, ketemu Bu Krisna itu mengerikan gitu. Dia menghindar, ngumpet di bawah meja gitu kan. Karena beliau menganggap bekerja sebagai tugas dan beban Bapak Ibu. Nah, ketika kita ingin memberikan pelayanan yang terbaik, nggak boleh kita menganggap pekerjaan itu sebagai tugas dan beban. Ya, kita harus menganggap sebagai yang kedua ini, yang kedua ini adalah bekerja sebagai karir. Artinya apa? Ketika kita beranggapan pada diri kita bekerja adalah sebagai karir, maka kita harus melatih dan mengembangkan diri kita.
Kita harus semangat mengupgrade kualitas diri kita. Bagaimana kita bisa memberikan pelayanan yang terbaik, terbaik, dan terbaik. Kita harus terus bekerja meningkatkan prestasi kita. Ya, ada kita dengan adanya tidak adanya kita, ada bedanya enggak dengan perusahaan ini? Ya, Anda pastikan ini. Dan yang paling penting adalah Anda harus menganggap bekerja adalah sebagai panggilan. Anda di koperasi, Anda di PT MES ini, Bapak Ibu. Anda harus terpanggil di sini. Saya seorang trainer, Bapak Ibu. Saya terpanggil, Bapak Ibu. Saya ngisi kemana-mana selama saya mampu berangkat, Bapak Ibu. Terpanggil. Capek pasti, Bu. Namanya ngisi jalan, perjalanan jauh, ya kan, berdiri lama. Kayak seperti ini walaupun saya Zoom, Bapak Ibu, berdiri, Bapak Ibu. Ya, berdiri. Saya merasa terpanggil. Ketika kita menganggap pekerja ini sebagai panggilan, kita akan merasakan sebuah spiritualitas dalam bekerja. Kita bisa merasa bermanfaat untuk banyak orang. Kita mau memberikan yang terbaik. Dan kita bekerja penuh sukacita dan bahagia. Nah, dari 3 anggapan tadi, Bapak, pikiran tadi, Anda ambil yang 2. Tapi yang paling penting adalah bekerja sebagai panggilan. Maka Anda di MES ini terpanggil, Anda di koperasi ini terpanggil. Anda ketemu orang-orang di situ senang. Ya, ketemu pelanggan senang. Karena Anda terpanggil di situ. Anda ingin memberikan yang terbaik. Anda bekerja ingin bermanfaat untuk banyak orang. Membanggakan orang-orang tercinta. Ya. Jadi, ini fondasi awal, penting sekali. Maka mulai hari ini mari kita bangun mindset bekerja sebagai karir dan panggilan. Kenapa? Agar kita mampu memberikan pelayanan yang terbaik. Ya, agar kita mampu memberikan pelayanan yang terbaik. Nah, cara berikutnya ketika kita sudah benar-benar punya mindset bekerja sebagai karir dan panggilan, mulai hari ini Bapak Ibu, Anda berpikir dan Anda membayangkan, Anda berimajinasi tentang perusahaan ini ke depan bagaimana. Anda seperti apa? Anda harus berpikir kalau saya bisa memberikan pelayanan terbaik terus-menerus. Saya bisa memberikan yang terbaik untuk perusahaan ini. Perusahaan ini bangga karena ada saya. Dengan adanya saya, perusahaan ini bangga sama saya. Kenapa? Karena pikiran ini penting sekali, Bapak Ibu. Anda bisa jika Anda berpikir bahwa saya bisa. Seorang Anthony Robbins ya pernah berkata, Bapak Ibu, sesuatu yang masuk dalam pikiran kita, yang kita bayangkan, ya, yang kita sugestikan dalam pikiran kita secara konsisten setiap hari, maka itu akan jadi sesuatu yang nyata, Bapak. Menjadi pengalaman yang nyata. Ketika Anda di PT MES ini, di koperasi, mitra koperasi ini, Anda beranggapan, yes, kerja di sini enak. Senang saya kerja di sini. Saya mendapatkan banyak hal. Saya bisa bermanfaat banyak orang. Perusahaan ini akan sukses, bisa sukses. Perusahaan ini bisa berkembang cepat. Pelanggan senang, maka insya Allah itu yang akan Anda dapat. Tapi sebaliknya ketika Anda berpikir bahwa, tuh Pak, kerja ini soro Pak, susah Pak. Ibu direktur lo nyongengit Pak, ya. Apalagi kalau lihat Bu Krisna itu takut gitu Pak. Lihat Bu Mahani itu takut. Nah, itu bahaya seperti itu. Jadi harus ditepis, harus dirubah. Ya, saya di perusahaan ini enak, senang, orang-orangnya baik, murah senyum, ya, ketemu pelanggan itu senang, tulus. Nah, itu luar biasa. Everything you can imagine is real. Jadi apa yang kita bayangkan, apa yang kita pikirkan itu akan menjadi sesuatu yang nyata. Kalau kita berpikir kalau perusahaan ini kerja di sini tuh enak, kerja di sini tuh bagus, masa depan kita akan baik, perusahaannya akan sukses, maka insya Allah itu yang akan kita dapatkan. Kenapa pikiran ini penting, Bapak Ibu? Seorang peneliti namanya Deepak Chopra pernah menjelaskan, dalam sehari Bapak Ibu, manusia, kita semua itu mampu melakukan yang namanya self-talk atau self-hypnosis. Sebanyak berapa kali? 65.000 kali. Artinya apa? Artinya sesuatu yang kita pikirkan, yang kita masukkan dalam diri kita, dalam pikiran kita itu akan terulang sebanyak 65.000 kali. Teorinya akan tembus ke belief system atau alam keyakinan atau pikiran bawah sadar. Dan itu akan berpengaruh pada sikap kita dalam bekerja. Kalau Anda di perusahaan ini mikirnya nggak enak, susah, soro, nggak bisa memberikan pelayanan yang terbaik, itu terus yang Anda pikirkan, maka setiap Anda ketemu dengan pelanggan, setiap Anda bekerja, sikap Anda adalah negatif. Maka mulai hari ini harus dirubah. Setiap hari mikir, yes, kerja di MES ini enak, di PT MES itu enak, ya.
naik gaji, bonusnya banyak, bonusnya banyak. Itu setiap hari dimasukkan dalam pikiran Anda. Maka sikap yang akan Anda lakukan, yang akan Anda ekspresikan adalah sikap yang semangat. Saya ngisi training, Bu, kemana-mana, ada yang dikasih bayaran tinggi, ada yang tidak terlalu tinggi. Tapi bukan itu patokannya. Ketika itu yang saya masukkan dalam pikiran saya, maka sikap saya ketika nanti bayarannya tinggi, nggak maksimal, Bapak. Lemes. Tapi ini bayarannya tinggi, wah antusiasnya luar biasa. Maka saya rubah, apapun, berapapun, yang penting banyak, ya kan? Masukkan, tetap maksimal, ya. Kita akan terdampak. Ya. Maka mulai hari ini Bapak Ibu berpikirlah positif tentang profesi dan pekerjaan Anda. Setiap hari lakukan afirmasi dan visualisasi. Anda afirmasi dalam diri Anda bahwa Anda bisa memberikan pelayanan terbaik. Anda ketemu pelanggan, itu pelanggan senang dengan Anda. Produk Anda terjual sangat cepat. Anda mendapatkan mampu mencapai target, perusahaan ini akan semakin sukses karena karir Anda di situ. Ini Anda lakukan afirmasi dan visualisasi. Ini ada contoh. Anda melakukan afirmasi atau visualisasi, Anda bisa lakukan sendiri ya di rumah. Ini contohnya, jadi Anda sisihkan waktu kurang lebih 5-15 menit Bapak. Anda duduk rileks, tutup mata, ya, tarik nafas 3 kali, hembuskan minimal. Kemudian Anda mulai merasakan, Anda bayangkan, ya, Anda berada di ruangan tempat Anda bekerja. Ya, atau Anda sedang berpresentasi, Anda sedang menawarkan produk Anda sedang ketemu dengan pelanggan. Anda bayangkan pelanggan itu ketemu Anda senang gitu. Dengerin Anda itu mantuk-mantuk. Gitu. Kemudian tanpa berpikir panjang, mereka mau join, mau membeli produk Anda ya dengan senang, ikhlas. Ini sebelum Anda memberikan pelayanan, sering-sering seperti ini Bapak Ibu. Ini sering saya lakukan ketika saya mau training, ketika saya mau presentasi, ya di SMT ini sering dilakukan, ya afirmasi pikiran positif. Nah, Anda lagi di kantor, lagi sumpah gitu Bu, merem sebentar, tarik nafas 3 kali, hembuskan, ya. Kemudian bayangkan, ya sumpah ini lepas, ya. Ada yang nggak pas gitu, langsung ditepis, ya. Beliau itu makin menarik, senyumannya bagus, ya. Jadi afirmasi setiap hari. Ini penting sekali, Bapak. Lanjut dulu. Oke, sebelum saya lanjut materi, ya, Coach Rian, saya ingin ajak Bapak Ibu untuk bermain terlebih dahulu, ya. Bermain terlebih dahulu. Nanti tolong dijawab di chat ya, Bapak Ibu ya. Jadi ini ada gambar sama ada tulisan, ada huruf. Silakan Bapak Ibu gabungkan menjadi sebuah kata atau kalimat yang paling pas. Contoh ini ada gambar kambing, domba, kemudian ada aduh hanya dicoret, jadinya adu domba, gitu ya. Siap kita mulai Bapak Ibu? Ya, oke. Hitungan ketiga kita mulai 1, 2, 3. Silakan dijawab di chat. Kira-kira apa yang paling pas di situ? Monggo. Ya. Apakah siapa yang paling cepat? Kita lihat. Apa ini Pak Indra? Rebus. Ayo, itu di atas ada gambar. Yes, oke Pak Eko. Luar biasa. Jagung rebus. Masya Allah ya. Jadi ada gambar jagung Bu di atas, ada huruf RE, kemudian ada gambar bus ya. Gabung jadi jagung rebus. Iya, lanjut. Nah, ini kira-kira apa? Ya, ayo. Monggo Bapak Ibu semua. Ya, kita lihat jawaban yang paling istimewa. Woi, Ibu Intan luar biasa. Minta uang. Dari sini kelihatan siapa yang paling mata duitan ya. Ibu Intan, mohon maaf bercanda Ibu ya. Minta uang. Ya, ada gambar mie, huruf N, ada gambar tas, S yang dicoret, ada gambar uang. Jadi minta uang. Oke, berikutnya. Yuk. Apa jawaban paling benar? Kita menunggu Coach Rian, siapakah yang paling cepat? Ya. Ois, Bu Intan kembali luar biasa ya. Aku sayang ayah ya. Oke, ini yang terlihat di laptop saya cuma beberapa. Ya, ada batu, BT-nya dicoret, masuk huruf K, wayang W-nya dicoret, masuk S ya. Jadinya aku sayang ayah. Nah, berikutnya Bapak Ibu, kira-kira gambar ini itu adalah sosok binatang apa? Monggo dijawab di chat. Kalau dilihat dari telinganya ini kira-kira gambar apa, Bapak? Ini sudah jam makin siang, jadi harus diajak mikir sedikit ya. Gambar apakah kira-kira? Kupu-kupu malam?
Kupu-kupu malam itu seperti apa ya? Pak Eko ini bisa saja Pak Eko. Kupu-kupu malam. Yo, ada lagi jawaban yang lain? Kupu-kupu. Iya, ada lagi yang lain? Ya, oke. Kita akan lihat bersama Bapak Ibu. Ternyata ini adalah gambar. Ya, ini yang benar. Ya, ini gajah milenial Bapak Ibu ya. Dari telinganya dicet gitu. Berikutnya. Nah, ini kalau dilihat dari pahanya, Bu. Pahanya, warnanya, ini kira-kira gambar apa Bapak Ibu ya? Kira-kira gambar apakah ini? Ya, kita akan lihat. Kira-kira gambar apakah ini? Yuk. Sapi, macan, singa, Vanessa. Vanessa. Oke, wah singa, jerapah. Woi, kita akan lihat bersama-sama. Ya, Pak Dedi sudah penasaran kira-kira gambar apa ini ya. Kita akan lihat ternyata yang benar. Ya, ini yang benar Bapak Ibu ya. Jadi kebetulan ini memang jerapah, cuman perkainan silang dengan harimau. Jadi kulitnya seperti itu ya. Terakhir, boleh terakhir. Ya, kalau ini dilihat dari warna sudah jelas nih. Kira-kira apa ini ya? Yo, kira-kira apa Bapak Ibu? Badak. Ini jawaban frustasi. Masuk ini badak, Pak. Zebra. Wis, zebra. Ini sepertinya zebra yang ada di Taman Safari ya. Sapi. Sapi warnanya seperti ini, Pak ya. Oke, woi jilbab. Pak Darmawan jam jilbab. Sak karepmu ngono harus ngono kambing, yes. Oke, kita akan lihat bersama Bapak Ibu. Ternyata ini adalah gambar. Nah, ini yang benar Bapak Ibu ya. Jadi ini kebetulan bapaknya zebra, ibunya gorila. Jadi kemudian dia habis di salon jadi rambutnya keren ya. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu buat kita semua Bapak Ibu. Yes, saya lanjut dulu. Nah, Bapak Ibu yang luar biasa, maka ketika kita sudah beranggapan bekerja adalah karir, panggilan, kemudian kita bekerja adalah ibadah, maka kita harus melakukan yang terbaik, karena yang kita lakukan adalah urusannya sama Tuhan. Maka tolong lakukan yang terbaik dan maksimal. Bekerja, berikan yang terbaik, berikan yang terbaik. Dan Anda ciptakan sejarah yang terbaik Anda untuk perusahaan Anda. Ketika Anda nanti sudah tidak di PT MES ini, ketika Anda sudah tidak di koperasi ini, Anda dikenang seperti apa? Anda harus dikenang yang baik, Bapak. Misalnya, kenal Pak Sarifudin. Oh, kenal. Di MES siapa yang nggak kenal Pak Sarifudin? Pak Sarifudin itu orangnya paling rajin di MES. Yang lain masuk kerja jam 7, beliau jam 4 sudah di kantor. Wah, Masya Allah ya. Jadi harus seperti itu, harus dikenal baik. Jangan sampai kenal Pak itu, aduh Pak itu orangnya suka cemberut terus, nggak pernah senyum. Hati-hati Bapak. Apalagi kita, bagaimana kita bisa memberikan pelayanan terbaik kalau kita tidak bisa melayani diri kita sendiri? Kita nggak bisa membahagiakan diri kita sendiri. Ya, jadi Anda harus ciptakan sejarah terbaik Anda untuk perusahaan. Anda dikenang seperti apa? Anda dikenal seperti apa di perusahaan? Ya, pastikan Anda berikan yang terbaik. Karena sekali lagi pada saat itu, saya punya kisah Bapak Ibu tentang seorang tukang bangunan. Ceritanya begini, Pak. Suatu ketika ada seorang tukang bangunan. Jadi pegawai tukang bangunan. Ini tukang bangunannya hebat banget. Dia ini selalu memberikan yang terbaik. Dia kalau bikin rumah Bapak Ibu, rumahnya itu bagus. Rumahnya bagus, kemudian kualitas terbaik, ya, integritasnya dia bagus. Dia selalu bikin rumah yang terbaik, bangunan yang spesial, terkenal dengan karyawan terbaik. Nah, suatu ketika Bapak Ibu, dia nggak tahu kenapa, dia dipanggil sama bosnya. Fulan sini, ya bos. Mungkin kamu dengar kabar kalau dia ingin dipecat, Bapak Ibu. Dia ingin dipecat sama bosnya. Kaget dia. Dia tanya sama bosnya, bos kenapa kok saya ingin dipecat? Kamu nggak usah banyak tanya. Aku ingin kamu tidak di sini lagi. Dia nggak bisa protes, tapi bosnya berkata, tapi sebelum kamu tinggalkan tempatku, sebelum kamu tinggalkan perusahaanku, aku minta kamu satu hal. Apa itu? Apa itu bos? Tolong buatkan saya satu rumah lagi. Tolong buatkan saya satu bangunan lagi sebelum kamu tinggalkan tempatku. Oke bos, dia lakukan Bapak Ibu. Cuman berbeda pelayanannya. Ketika dulu dia selalu berikan yang terbaik karena dia merasa dia akan dibuang. Dia merasa dia akan dipecat. Kualitasnya menurun Bapak Ibu. Pelayanannya menurun.
Dia bikin rumahnya asal-asalan. Semuanya dikurangi, ya kan? Kualitasnya menurun sehingga jadilah sebuah rumah yang biasa-biasa saja. Dia datang sama bosnya, "Bos, ini kunci rumahnya. Terima kasih, mohon maaf kalau saya banyak salah." Apa kata bosnya bilang? "Mas, kamu karyawan terbaik. Kamu selalu memberikan yang terbaik. Mohon maaf kalau saya salah. Saya tidak bermaksud memecatmu. Saya hanya ingin kamu mandiri. Ini dikasih koper, Pak, isinya uang. Cukup untuk bikin kamu cabang perusahaan mandiri. Dan kunci rumah ini aku berikan sebagai hadiah untukmu, spesial buatmu." Loh bos, loh kenapa? Loh bos, loh kenapa? Loh bos, loh kenapa kok kunci ini bos? Loh memangnya kenapa? Aku kasihkan kunci ini karena aku tahu selama ini rumah yang kamu buat adalah selalu yang terbaik dari semua karyawan yang aku miliki. Apa kata dia? "Bos, kalau tahu kunci rumah ini buatku, aku akan bikinnya seperti biasanya." Memangnya kenapa? Karena aku tahu aku akan dipecat bos, aku bikinnya asal. Bapak Ibu, ngapunten, kalau jenengan jadi tukang bangunan itu, gimana perasaan Anda? Silakan jawab di chat. Apa yang akan Anda rasakan? Kira-kira? Nyesel, getun, jengkel, marah. Yes, betul Bapak Ibu. Sama dengan kita. Suatu saat pasti Anda akan meninggalkan PT Mes ini, meninggalkan koperasi, meninggalkan perusahaan Anda. Ya, pastikan kesempatan yang Tuhan berikan Anda bekerja di perusahaan ini, Anda terus buat dirikan bangunan-bangunan yang terbaik. Karena balasan Tuhan itu pasti. Kalau enggak untuk Anda, untuk keluarga, keturunan-keturunan Anda. Kalau enggak hari ini, nanti. Maka pastikan Anda terus berikan yang terbaik. Apapun kondisi, lakukan yang terbaik. Balasan Tuhan itu pasti. Ya. Dan sebaik-baik karyawan adalah dia yang mampu memberikan yang terbaik dari dirinya bagi pekerjaan dan profesi. Anda berikan yang terbaik. Anda berikan yang terbaik. Dan sebagai seorang karyawan terbaik, Bapak Ibu, Anda harus punya value. Ada budaya-budaya, nilai-nilai yang harus Anda jadikan sebuah budaya. Ini ada 5 hal, ya. Saya percepat saja, ada 5 hal. Saya singkat SIAPS, Bapak Ibu. Apa ini SIAPS? Yang pertama, S-nya adalah service oriented. Kemudian I-nya adalah integritas. A-nya adalah active learning. 4-nya adalah profesional dan S-nya adalah spiritual. 5 hal ini harus kita kuati agar kita bisa memberikan pelayanan terbaik untuk pelanggan. Cirinya bagaimana ciri sikap? Service oriented. Cirinya lihat Bapak Ibu, peduli. Anda sebagai karyawan peduli. Pimpinan peduli dengan karyawannya. Karyawan peduli dengan pimpinannya. Pegawai, karyawan peduli dengan perusahaannya. Bersahabat Bapak Ibu. Nggak gampang baperan, nggak gampang ngamuan, nggak gampang cemberut, murah senyum. Yes, ini service oriented. Pastikan Anda di mes ini, di perusahaan ini, Anda seperti Anda bersahabat dengan yang lain. Ya. Kemudian 5 dimensi untuk Anda bisa memberikan pelayanan terbaik. Ya, Anda ada beberapa hal ini. Ya, sekilas saja. Kemudian empati. Ya, perhatian yang sepenuh hati kepada pelanggan, bersikap ramah tamah, selalu membudayakan salam senyum sapa. Jadi kalau ketemu pelanggan itu ramah gitu. "Oh iya Bu, gimana?" gitu. Ya, kemudian pelanggan responnya nggak enak, tetap ramah Bapak Ibu. Masih nggak enak, tetap ramah, tetap nggak enak, tetap ramah. Dan ketika Anda sudah jengkel banget, saya kasih sebuah tips Bapak Ibu. Ketika Anda melayani, ya, Anda ketemu dengan pelanggan dan ketika Anda sudah jengkel, marah, saya kasih sebuah tips caranya agar bisa mengatasi hal tersebut. Oh Bapak Ibu, angkat tangan kanan semua? Iya. Angkat tangan semua boleh. Ini kalau Anda sudah mentok, jengkel ya, sudah memberikan yang terbaik tapi kok responnya masih nggak bagus, caranya seperti ini Bapak. Angkat tangan, tempelkan di dada sebelah kiri. Nah, sambil dipukul-pukul pelan-pelan, katakan sabar. Nah, dipraktekkan Bu, sabar. Nah, Pak Dedi, dipukul yang keras, Pak Muhammad Samsuri, sabar. Ya, jadi nanti kalau ada teman yang masih cemberut pegang dadanya katakan sabar ya. Kemudian reliability Bapak Ibu, kemampuan untuk memberikan hasil sesuai dengan harapan pelanggan. Anda sebisa mungkin, semaksimal mungkin Bapak Ibu. Anda berikan hasil sesuai dengan diharapkan mereka. Apa yang diharapkan mereka? Ya, perusahaan sebisa mungkin memenuhi itu. Kemudian responsif, kemampuan memberikan tanggapan dengan cepat. Ya, dengan cepat. Saya itu Bapak Ibu di dunia training ya,
kalau ada klien hubungi itu mau jam 10 malam, jam 11 malam, pokoknya saya belum tidur, langsung saya respon. Minta penawaran, langsung kirim. Di SMP seperti itu. Ya, kita responsif. Keluhannya apa, langsung kita tanggapi. Ya, karena ini akan menimbulkan sebuah kenyamanan. Begitu caranya memberikan pelayanan terbaik. Kemudian yang terakhir adalah jaminan kualitas dari perusahaan kita. Kualitas yang ditawarkan pada pelanggan sudah terjamin. Ada sertifikat dan sebagainya. Ini 5 hal yang bisa Anda lakukan. Kemudian yang I tadi service oriented, sekarang integritas. Ketika Anda ingin memberikan pelayanan terbaik, Anda harus punya ketulusan dalam bekerja. Keikhlasan Bapak Ibu. Kejujuran, ya penuh syukur, Anda bersyukur kerja di sama dengan ketika dulu awal Anda diterima di perusahaan ini gitu. Awal Anda belum bekerja sama sekali, kemudian Anda diterima, Anda punya jabatan, ya, Anda diberikan amanah di jabatan itu. Senangnya luar biasa. Ya. Penuh syukur gitu ya. Terima kasih Tuhan, akhirnya aku bisa bekerja di perusahaan yang besar, ya. Bisa bekerja di sini. Penting sekali. Ya, kemudian harus rajin, tekun dan positif. Ya. Kalau bahasa sederhana saya itu begini, integritas. Jadi Anda akan melakukan hal yang benar bahkan ketika tidak ada seorang pun yang melihat. Jadi Anda akan tetap semangat bekerja walaupun tidak ada satupun orang yang melihat Anda. Anda akan tetap memberikan pelayanan terbaik walaupun di situ tidak ada pimpinan Anda. Tidak ada bonus untuk Anda. Anda akan terus memberikan pelayanan yang terbaik. Itu integritas, Bapak. Maka dalam bekerja harus seperti ini. Ya, ketika Anda ingin memberikan pelayanan terbaik, integritas ini harus Anda kuat. Anda akan tetap melakukan hal yang baik, hal yang benar, hal yang maksimal, bahkan ketika tidak ada seorang pun yang melihat Anda. Karena kembali lagi ke awal tadi, ada Tuhan yang terus menyaksikan aktivitas kita. Ada Tuhan yang terus melihat kinerja kita. Maka harus maksimal. Ya. Kemudian active learning, A-nya tadi, harus terus belajar. Bagaimana agar kita bisa melayani terbaik. Ya. Pelanggan sekarang sama dulu itu bagaimana bedanya apa. Terus belajar, meningkatkan kualitas. Ya. Meningkatkan kualitas kerja, meningkatkan kompetensi diri. Kita belajar dari banyak tadi, kita belajar sama Pak Dedi tadi, kalau salah ya, kemudian sama Bu Krisna. Kita belajar banyak. Kita dapat wawasan baru, kita dapat pengetahuan. Ini penting sekali. Ya. Kemudian Anda harus tingkatkan semua itu dan P-nya adalah profesional. Cirinya Anda selesaikan tugas yang sudah diberikan. Ya, sesuai SOP, sesuai jam kerja. Ya. Optimalisasi waktu kerja, skala prioritas, langkah terbaik, ya tidak menunda pekerjaan. Selesaikan segera dan Anda harus Anda berikan maksimal, Anda lakukan yang terbaik. Bicara profesional, saya punya sebuah kisah Bapak. Jadi kisah ini cukup menarik. Jadi ada seorang pemuda, galau Pak. Jadi dia itu kerja, ya kan, sudah dapat gaji, tapi hidupnya merasa masih susah. Istrinya itu suka marah, hubungan keluarganya nggak baik, dia galau Bapak. Kemudian dia temui seorang ulama, ya kan? Dia datang pada Imam Syafi'i, dia tanya pada beliau, Ustadz, kenapa Mas? Kenapa ya hidup saya kok menderita? Kenapa istri saya kok suka marah-marah? Kenapa keluarga saya nggak rukun? Kenapa saya merasa nggak cukup hidup saya? Ustadz itu bertanya, ulama itu bertanya, apa pekerjaanmu Mas? Saya seorang penjaga gudang. Ditanya, berapa gajimu? Gaji saya anggaplah 5 juta. Gaji saya 5 juta, Ustaz. Oke. Sekarang temui pimpinanmu, temui direkturmu, temui bosmu. Minta bilang sama beliau, gaji 5 juta itu minta diturunkan tinggal 4 juta. Loh, Ustaz? Serius, Ustaz? Serius. Kalau kamu yakin, lakukan. Akhirnya dia datang sama bosnya. Dia katakan, bos, ya kenapa? Tolong turunkan gaji saya tinggal 4 juta. Bingung bosnya. Loh, yang lain minta naik gaji, kok dia malah minta turun gaji? Pokoknya turunkan. Akhirnya diturunkan gajinya tinggal 4 juta. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Gaji di kehidupannya tetap tidak berubah. Nanti kalau langsung berubah seperti sinetron Indosiar ya. Hidupnya masih tetap. Dia datang lagi sama ulama terus ditanya, Pak, Ustadz, kenapa hidup saya masih tetap menderita? Oh iya, kemarin gajimu berapa? 5 juta. Sudah diturunkan tinggal 4 juta. Oke, kalau begitu datang lagi sama bosmu.
minta diturunkan lagi tinggal 3 juta. Waduh, gak salah tadi, kan? Oh, digaji 4 juta saja masih menderita, apalagi 3 juta. Karena dia yakin, dia datang sama bos. Bos, tolong turunkan lagi gaji saya tinggal 3 juta. Mungkin dengar lagi, ya kan? Oh, yang lain gontok-gontokan minta bonus, minta naik gaji, kok dia minta turun? Diturunkan gajinya tinggal 3 juta. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Setelah itu kehidupannya berubah. Walaupun 3 juta tapi cukup. Keluarganya rukun. Kemudian dia penasaran, datang sama Ustadz itu kembali. Pak, Ustadz, kenapa? Kemarin gajiku 5 juta, hidupku kok sengsara, menderita. 3 juta kok malah lebih, malah enak. Apa kata Ustadz itu? Bilang, Mas, gajimu memang 5 juta. Tapi kualitas pekerjaanmu layaknya hanya digaji 3 juta. Maka yang 2 juta ini jadi sesuatu yang nggak baik. Apa hikmah dari cerita ini Bapak? Setelah seminar pada siang hari ini, Anda temui Ibu Direktur, Anda temui Bu Sri Mahani, Anda bilang, Bu, tolong turunkan gaji saya. Gak mungkin dong Pak Bu, ya. Mungkin gak Anda minta turun gaji? Gak mungkin. Maka pilihannya bukan turunkan gaji Anda, tapi tingkatkan kualitas pekerjaan Anda. Betul Bapak Ibu? Kalau saat ini Anda digaji 5 juta, bekerjalah seolah-olah gaji Anda 10 juta Pak. Loh, yang 5 juta Pak, itu urusan Tuhan. Sama Tuhan akan dibalas. Kalau enggak untuk Anda, untuk keturunan Anda. Kalau enggak hari ini, nanti di surga. Bapak Ibu, maka terus berikan pelayanan terbaik. Kristo, lakukan saja yang terbaik. Kalau Anda kerjanya itu maksimal banget, tapi yang Anda dapatkan tidak sebanding dengan apa yang Anda lakukan, tidak ada yang rugi. Tuhan Maha melihat, Tuhan Maha tahu, Tuhan Maha kuasa. Saya ngisi training di mana-mana Bu, kadang saya pernah diundang, harusnya dapatnya sekian, ternyata kok di bawahnya, tapi saya berikan tetap dengan durasi yang sama dan sebagainya. Saya yakin ada rahasia yang terbaik. Dan Tuhan siapkan yang terbaik di tempat-tempat yang lain. Maka pastikan Bapak Ibu, mulai sekarang terus berikan yang terbaik. Terus berikan yang terbaik. Dan yang terakhir adalah spiritual. Spiritual, kembali ke awal tadi. Balasan Tuhan yang Maha Kuasa itu sempurna dan pasti. Dunia dan akhirat. Maka tolong sekali lagi Bapak Ibu, Anda bekerja, lakukan yang terbaik. Anda berikan yang terbaik. Anda rasakan ketika Anda bekerja dengan maksimal, ada orang tercinta Anda yang tersenyum bahagia. Ada orang-orang tercinta Anda yang tersenyum bangga. Ya, ini penting sekali. Ini penting sekali. Ya. Ya. Maka ketika perusahaan ini sukses, nggak bisa sendiri. Ketika kita ingin melayani terbaik, ya kita harus bersinergi bersama. Kayak iso dewe-dewe Bapak. Harus bersinergi bersama, berjuang bersama. Ya. Bekerja sama, bukan sama-sama bekerja. Saling memberikan nasihat, saling memberikan support, saling memberikan masukan untuk terus bisa memberikan pelayanan yang terbaik. Karena sukses sendiri itu biasa, sukses bersama itu baru luar biasa. Sukses bersendiri itu biasa, sukses bersama itu baru luar biasa. Maka pastikan mulai hari ini, yuk kita semua komitmen, kita memberikan yang terbaik untuk perusahaan kita, untuk keluarga kita, untuk orang-orang tercinta kita. Ya, maka insya Allah kita akan semakin sukses, perusahaan ini semakin besar, dan kita mampu memberikan yang terbaik sehingga perusahaan ini bangga. Ya, ada sejarah terbaik, ada nama kita di perusahaan ini, Bapak. Siap sukses, Bapak Ibu? Siap berikan terbaik? Yang siap boleh ketik di chat saya. Yuk. Yang siap berikan yang terbaik boleh diketik di chat saya, Bapak Ibu. Yuk. Yang siap berikan yang terbaik boleh diketik di chat saya. Karena setelah hari ini dan seterusnya, kita ingin berikan yang terbaik untuk perusahaan ini. Yuk, siapapun yang ketik saya, semoga ini jadi amal jariah kita semua. Siapapun yang mengetik saya, semoga benar-benar mampu memberikan yang terbaik. Siapapun yang mengetikkan, menggerakkan jarinya, mengetikkan saya itu, semoga benar-benar mampu memberikan pelayanan terbaik untuk perusahaan ini. Amin. Silakan teman-teman sekalian, Luar Bapak Ibu biasa. sekalian. Mas Yubi sudah Luar menulis biasa. saya. Oke, Bu Luar Sri biasa. Bu Sri Mahani. Saya, Pak Yes. Rahmat Fatoni saya, Bu Kutsi saya, Luar biasa. oke Putri saya, oke Bu Krisna juga Oke. ketik saya, oke Pak Luar Eko, biasa. silakan. Luar biasa. Yuk, 5 menit saya kasih waktu. Siapapun Anda yang benar-benar berkomitmen untuk memberikan yang terbaik, pelayanan terbaik, maksimal untuk perusahaan ini, untuk PT MES ini, untuk Koperasi Mitra ini. Yuk, ketik saya. Yes, amin. Baik,
Luar biasa. Luar biasa. Sekali lagi boleh tepuk tangan dulu buat kita semua yang luar biasa pada siang hari ini Bapak Ibu. Yes. Siap sukses? Yang siap boleh angkat tangan kanannya, kepalkan, katakan saya. Ya, yang siap sukses siapa? Saya. Siap semangat siapa? Saya. Tangan dulu buat kita semua luar biasa. Yes. Bapak Ibu yang luar biasa, sekali lagi terakhir dari saya Bapak Ibu, kita dapat banyak hal dari perusahaan ini. Kita dapat rezeki, kita dapat manfaat, kita dapat banyak hal dari perusahaan ini. Betul Bapak Ibu? Keluarga kita senang, ya, keluarga kita ada rezeki untuk mereka dari perusahaan ini. Maka jangan sampai kita meludah di sebuah sumur yang kemudian airnya itu kita minum. Sudah tahu kita dapat uang dari perusahaan ini. Sudah tahu kita dapat rezeki dari sini. Tapi kerjaan kita malah tidak maksimal. Kerjaan kita malah menjelek-jelekkan perusahaan ini. Kerjaan kita malah asal-asalan. Maka hati-hati, bisa jadi itu kita meludah di sebuah sumur yang kemudian airnya kita minum. Maka tolong mulai hari ini, berikan yang terbaik. Apapun orang bilang, berikan yang terbaik. Ikhlas, dari hati. Itulah pelayanan Bapak. Itulah pelayanan. Dari hati, insya Allah pelanggan senang dengan Anda. Kalau Anda benar-benar ikhlas, bekerja karena ibadah, dari hati Anda, insya Allah pelanggan senang, perusahaan ini semakin besar, semakin sukses, dan Anda salah satu ada andil diri Anda di situ. Semoga PTMS dan juga koperasi dan Anda semua semakin sukses, sehat, bahagia selalu, dan semakin sukses selalu. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih Bapak Ibu. Itu dari saya. Semoga ada kesempatan lain kita bisa ketemu. Mungkin kita bisa offline, ya akan makin seru itu kalau offline ya. Kita bisa ketemu lagi. Insya Allah kalau nggak di dunia, insya Allah kita ketemu di surganya nanti. Amin. Ya, karena kita semua pasti mati. Betul Bapak Ibu ya? Tergantung siapa yang mati duluan. Ya kan? Kalau nggak Anda semua yang mati duluan, pasti saya yang mati belakangan. Ya. Atau sebaliknya kalau nggak saya yang belakangan, Anda yang duluan. Waduh, terima kasih. Itu dari saya sekilas. Mohon maaf. Sampai ketemu lagi insya Allah. Sukses selalu buat Anda semua. Ikan hiu muter-muter. See you later. Terima kasih. Selamat siang. Sukses selalu buat Anda semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aplaus tepuk tangan dulu dong buat kita semua. Waalaikumsalam.